Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel My Triata bersama saya Tri Hartanto, dan di video kali ini saya bersama dengan teman saya yang super keren. Silakan Mbak Fuka perkenalkan dirinya. Oke, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Tri dikasih kesempatan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mas Fukatur Rahma, biasa dengan dipanggil Fuka. Saya seorang psikolog dan dosen di salah satu universitas swasta di Depok. Nah, tahu pasti udah lah, nggak usah disebutin kalau di Depok tuh apa nama kampusnya ya. Mau saya sebutin? Nggak usah lah ya. Boleh sebutin Mbak? Boleh. Di mana Mbak? Universitas Saya Gunadarma di ya? Universitas Gunadarma di Fakultas Psikologi. Psikologi. Ya. Bapak ini sekolah seorang psikologi. Ya. S2 guys. Gua SP. Mbak Fuka. Ya. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Mas Tri apa kabar? Saya mah ya gini lah. Lama ya nggak ketemu ya? Berapa tahun tapi Mbak? Iya, setahun lah ya. Ah, Oh, ya. enggak sih. Terakhir kemarin Setahun. waktu di rumah sakit. Asa- Yang Mas Tri sempat datang ke rumah sakit. Oke. Ah, Oh iya iya. ya, jenguk si Dede kiranya sakit. Udah sehat ya Mbak? Alhamdulillah sudah lebih Kiranya. baik. Kiranya tuh dari ponakan saya anak keren lucu, badannya juga. Oke. Mbak Fuka, ini kan nama acaranya Kontenkes, ngobrolin tentang kesehatan. Nah, di masa pandemik, sekarang kan udah tahun baru 2021, ini kan masih pandemik nih Mbak. Resolusi kira-kira Mbak yang bisa dibilang baik dan benar di masa pandemik ini itu gimana Mbak? Oke, baik. Kalau bicara tentang resolusi kayaknya semangat ya. Artinya setiap pergantian tahun kita semua kepengennya ada hal-hal yang dilakukan menjadi lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya. Namanya juga resolusi ya. Nah, kalau kali ini sedikit berbeda. Artinya berbeda itu ada kondisi pandemi yang sudah setahun ya. Kalau dimulai dari sekolah ditutup bulan Maret gitu ya, ini sebentar lagi bulan Maret berarti sebentar lagi 1 tahun gitu. Nggak kerasa ya. Jadi luar biasa pandemi ini, dan mudah-mudahan tentunya ini segera berakhir ya. Harapan kita semua. Nah, kalau bicara dengan pergantian tahun di saat pandemi, tentunya resolusi yang pertama banget yang kita mesti lakukan adalah bagaimana kita memperhatikan kesehatan kita. Ya, kesehatan kalau misalnya dari WHO itu bukan hanya kesehatan secara fisik saja gitu ya, tetapi juga kesehatan secara mental dan sosial. Artinya bahwa kalau kita mau sehat, kita nggak bisa cuman badan kita sehat, nggak ada penyakit gitu, nggak bisa hanya seperti itu. Tapi pertanyaan kedua adalah apakah kita secara mental sehat gitu ya? Artinya sehat itu kita sejahtera nggak, happy nggak dalam hidup ini gitu. Nah, itu juga menjadi goals yang penting ya gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana hubungan kita secara sosial gitu ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, itu apakah kita bisa menjalani dengan baik atau enggak gitu ya. Jadi yang pertama tentunya dalam unsur memperhatikan kesehatan itu kita tidak hanya secara fisik ya, olahraga, kemudian jaga makan, pola tidur yang sehat dan sebagainya, tapi juga kita mesti bertanya ke diri sendiri. Kita sudah sehat belum secara mental? Apakah kita merasa sejahtera dalam hidup ini? Kita bisa happy gitu ya, kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik gitu ya. Dan yang terakhir, interaksi kita dengan orang lain gimana? Apakah bisa berjalan dengan oke juga gitu ya? Atau ada masalah nih misalnya gitu. Nah, kalau misalnya ada masalah di tahun sebelumnya, misalnya 2020 awal-awal masa pandemi, adaptasi kebiasaan baru tuh susah banget deh gitu ya. Terus jadi sensitif. Jadi sensitif secara emosional, kemudian juga jadi takut gitu ya, sama deket-deketan sama orang lain gitu ya. Kita mesti gimana caranya? Nah, berarti salah satunya adalah misalnya satu, tulis memperhatikan kesehatan fisik. Kemudian di bawahnya bisa dibuat semacam to-do list gitu ya, untuk memudahkan gitu. Dan kalau dalam teori transpersonal psychology itu ada yang disebut dengan law of attraction. Artinya law of attraction itu segala sesuatu tarik menarik.
Jadi yuk kita bikin visualisasi. Visualisasi. Ya, jadi yang satu sehat secara fisik, mental dan sosial gitu ya. Kasih gambar terbaikmu misalnya ya di sebelah tulisan itu, boleh pakai note Mas Tri di handphone ya kan sekarang orang lagi ya udahlah yang praktis aja gitu ya, pakai note di handphone tulis gitu. Yang pertama, gue mau sehat secara fisik, mental dan sosial gitu. Terus pasang tuh foto terbaikmu, misalnya pernah foto ngerasa paling keren deh gitu ya, taruh di situ. Terus habis itu berikutnya supaya berhasil, kita juga perlu tuh tahu to-do list-nya yang tadi saya bilang. Jaga kesehatan fisik tuh mesti ngapain sih gitu. Misalnya mesti jaga makan ya, gizi seimbang diperhatikan. Terus kemudian kalau misalnya ada keluhan fisik, kita mesti ngapain ya, itu juga misalnya nih sedia termometer di rumah. Atau misalnya kalau mau bepergian 3M harus dijalankan ya. Menjauhi kerumunan sekarang menjadi kebiasaan baru juga ya, bukan hanya pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Terus kemudian kalau secara mental, gue happy nggak ya gitu ya, itu menjadi pertanyaan yang kita mesti tanyakan ke diri sendiri gitu. Nah kalau misalnya enggak, coba bicara dengan orang lain. Itu juga menjadi to-do list yang kedua. Bicarakan kepada orang lain pada saat kita ngerasa nggak oke. Dan it's okay loh, nggak apa-apa loh merasa nggak oke itu gitu. Jadi nggak usah malu, nggak usah gengsi gitu. Bahkan seorang psikolog pun juga ada dalam keadaan nggak oke gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita paham kondisi itu dan kita segera mencari bantuan. Misalnya kalau nggak ke profesional seperti psikolog, misalnya cari teman misalnya yang dipercaya, yang bisa support gitu. Jangan teman yang toksik. Jadi cari teman yang sehat ya hubungannya gitu ya, artinya support gitu. Terus kemudian secara sosial juga artinya supaya kita dapat teman yang support juga, kita juga jangan jadi toksik ya. Jadi jangan kita cuma minta ke orang lain menjadi baik hubungannya, tapi kita pun juga harus mengevaluasi diri apakah kita toxic people atau enggak gitu. Jadi kita harus ngerem nih perilaku apa aja yang sekiranya bisa bikin orang lain gak nyaman ya. Itu 3 contoh to-do list yang bisa dilakukan berkaitan dengan kesehatan tadi ya. Terus setelah kita bicara kesehatan fisik, mental, dan sosial, maka yang kedua ini berkaitan dengan target hidup. Ya, jadi resolusi di tahun 2021 kita juga perlu tetap bikin apa target hidup kita. Bukan, nah sekali lagi kalau mau gampang pakai note aja gitu ya. Tapi kalau mau agak seru nih Mas Tri, agak ibaratnya kita daripada nggak ada kerjaan gitu ya, bingung liburan mau ngapain misalnya gitu kan, sediain aja kertas atau kanvas gitu ya, kita bisa bikin kolase. Jadi ini pakai pendekatan art terapi sebenarnya, jadi terapi seni. Jadi cari potongan-potongan di majalah gitu yang itu menggambarkan cita-citamu. Contoh nih, tadi kan Mas sempat tuh nyinggung kepengen investasi. Nah, Tara Snack misalnya mau dibikin restoran yang lebih gede gitu. Cari aja foto restoran yang paling keren yang Mas Tri inginkan. Pasang di situ. Terus ini juga perlu dicantumkan ya, waktunya kapan. Mas Tri kepengen mencapai itu misalnya bulan, let's say 3 bulan dari sekarang. Misalnya April itu sudah launching restoran baru, misalnya April 2021, tulis di situ. Jadi di samping foto restoran tadi tulis tahunnya. Kemudian untuk membuat kita lebih konkret, gak cuman berangan-angan doang gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kita mesti konsisten juga gitu. Jadi mesti benar-benar melakukan usaha yang tepat untuk mencapai mimpi itu. Seperti tadi perlu to-do list. Untuk mencapai bikin restoran yang gede, yang keren itu apa aja sih gitu. Misalnya yang pertama, kita mesti survei dulu nih gitu ya, tempat sewanya berapa, atau kalau mau beli harganya berapa. Terus kita butuh apa aja tuh. Kita mesti bikin inventaris yang benar gitu ya, daftar kebutuhannya apa aja. Terus dari sisi SDM gimana? Nah, itu contoh aja sih ya. Terus kemudian yang tentunya kalau misalnya mau bikin restoran pasti ada menunya dong gitu ya. Menunya apa? Kalau Mas Tri dulu pernah, Mas Tri ini dulu pernah cerita ke saya gimana dia bikin Tara Snack gitu ya. Dia sampai develop, sampai mesti bikin dulu, uji coba dulu gitu ya.
itu salut sih, dia salah satu teman yang luar biasa, dan anak-anak saya sering saya beri motivasi gitu ya terkait dengan dia yang mau gitu ya, masih muda bikin usaha seperti itu. Dan anak-anak suka sih. Oh iya, by the way anak-anak kangen loh sama Tara Snack kemarin. Sempet itu Kirana sama Doni pernah bilang, Mama kok jadi kangen ya itu Om Tri Mama itu Tara Snack-nya gitu ya. Nah itu berarti dia sudah berhasil ya bikin branding gitu. Oke. Nah itu yang kedua. Kemudian kalau kita juga punya target lain ya terkait dengan target di 2021, bikin lagi yang ketiga. Misalnya apa? Merit misalnya. Kita doain ya Mas Tri cepet dapet jodoh yang baik menurut Allah dan dimudahkan semuanya. Nah misalnya yang ketiga jodoh nih. Mas Tri foto Mas Tri, terus kemudian di sini foto perempuan yang dengan konsep pernikahan yang Mas Tri bayangkan. Nah ini berkaitan dengan perspektif psikologi Islam ya Mas Tri. Jadi selain ini pendekatan transpersonal, dalam perspektif psikologi Islam kita tahu ya bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa Allah seperti yang kita sangkakan. Nah mesti kita bersangka yang baik-baik. Visualisasi ini juga bagian dari kita bersangka baik sama Allah gitu. Jadi kita bayangkan gitu ya, Mas Tri bayangkan menikah bahagia bersama perempuan yang luar biasa gitu ya, soleha. Mas Tri tulis di situ misalnya kira-kira itu kayaknya bulan Juni deh misalnya gitu, Juni 2021 gitu. Nah terus bikin lagi to-do listnya. Sekali lagi to-do list apa saja yang harus kita kerjakan untuk mencapai mimpi, itu juga menjadi resolusi yang penting di 2021 nanti. Nah itu 3 contoh aja sih Mas Tri ya. Artinya nanti Anda semua bisa kembangkan gitu apa saja cita-cita di 2021. Tapi yang pasti cita-cita utama tentunya itu tadi ya, kesehatan. Nah, ada yang kelupaan nih Mas Tri, maaf ya. Jadi tadi yang pertama ada juga yang berkaitan dengan spiritual. Jadi sehat itu bukan hanya fisik, mental dan sosial, tapi juga secara spiritual. Artinya kita tahu kita itu diciptakan oleh siapa ya, kita akan kembali kemana gitu, hidup ini untuk apa, itu juga penting banget. Jadi bagi semuanya saja yang kepengen, misalnya contohnya aku mau 2021 lebih dekat gitu sama Sang Pencipta. Nah silakan, mau apapun agamanya saya rasa sama ya gitu. Apa saja yang bisa dilakukan terkait dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing itu bisa dijadikan to-do list juga. Gitu. Jadi teman-teman begitu nih, kalau saran dari Mbak Fuka bagus banget. Saya udah pernah baca sih sebenarnya, cuma saya malas banget ngelakuin. Aku udah pernah baca itu Mbak, dan aku dilakuin dong. Iya udah sih, waktu itu udah rajin banget. Jadi dulu tuh udah ngelis Mbak, aku mau bikin begini, Tara Snack nanti begini, tapi kesini-sininya makin sibuk. Aduh aku akan repot. Nah Mbak kasih tahu caranya gimana untuk untuk melawan rasa malas itu Mbak. Baik. Males itu kayaknya penyakit semua orang ya gitu, apalagi kalau misalnya lagi bawaannya tempat tidur aja ya, bantal guling gitu ya. Nah untuk menghindari malas itu di psikologi itu ada, ini sebenarnya satu teknik terapi sebenarnya, tapi ini bisa dilakukan untuk menghindari rasa malas itu. Ada yang disebut dengan butterfly hug. Butterfly hug. Nah ini juga lucu nih Mas Tri, kemarin sempat jadi banyak bahasan karena ternyata satu teknik terapi psikologi ini muncul juga di drakor. Jadi salah satu drakor ada yang kalau pecinta drakor pasti tahu gitu. Jadi ada salah satu adegan di situ yang ngajarin gitu butterfly hug. Butterfly itu seperti ini, tapping ya di bahu kanan kiri. Nah ini sebenarnya teknik untuk memberikan sensasi kepada tubuh kita gitu agar kita sadar ya. Sadar untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi nggak terlena dengan yang tadi tuh contohnya males gitu. Jadi tapping kanan kiri. Kalau misalnya malu gitu ya, Mas Tri lagi di kantor tuh, aduh kok males banget ngerjain misalnya gitu ya. Tapping di sini atau tapping di atas paha boleh. Nah ini bagi yang bekerja atau misalnya kalau misalnya lagi takut, lagi cemas, atau lagi malas gitu ya, tapping aja di atas paha untuk menyadarkan diri sendiri sambil ucapkan satu kalimat positif. Misalnya, aku siap untuk
ngerjakan lagi misalnya gitu boleh. Oke. Semangat boleh, sabar boleh gitu ya. Yakin atau pede boleh. Jadi sebutkan satu kalimat atau satu kata yang positif untuk menyemangati. Dan butterfly hug ini berfungsi untuk menyadarkan kita tentang here and now. Dia sekarang ada di mana? Mas Tri misalnya lagi males tuh tadi katanya. Oke kan gue lagi di kantor ya gitu. Semangat gitu. Gitu. Jadi bisa menetralisir rasa males tadi. Sehingga tadi istilahnya itu vision board ya Mas Tri. Jadi yang tadi saya sebutkan itu disebut vision board kalau di psikologi. Jadi membuat visi gitu ya dalam bentuk yang itu divisualkan. Dan itu bisa disertai dengan tadi gambar-gambar, foto-foto kita atau foto orang lain yang mendekati dari bayangan kita tentang mimpi itu. Bener. Itu disebut dengan vision board gitu. Aku udah pernah baca. Jadi ya kurang lebih gitu kalau kita mau menggapai mimpi kita tuh kurang lebih ditulis, minimal tulis lah, jangan di handphone. Bikin vision board ya. Iya, kalau di handphone kadang kita malah sosial media ke distract segala macam. Tulis terus kalau kadang dibuka ya Mbak ya. Aku pernah Mbak dulu sekadar sharing aja dulu tuh 2011 berapa? Tahun itu aku pengen iPhone. iPhone pokoknya tapi salah sih akunnya, harusnya nulisnya iPhone terbaru ya. Aku pengen iPhone aja. Jadi aku tulis iPhone, aku pengen punya iPhone sekian. Nah tapi pilaranya ya emang begitu kan. Kalau katanya Mbak Fuka tadi kan, katanya Allah tuh, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku kan. Jadi kalau misalkan kalian pengen itu ya itu biasanya. Jadi boleh tuh kalau misalkan mau didetailin. Aku nggak mintanya iPhone aja. Oke, aku iPhone. Pilaranya 2013an tuh dapat alhamdulillah iPhone 5S. Harusnya minta iPhone 6S yang terbaru ya. Ya, jadi tipsnya itu juga Mas Tri. Kalau kita mau bikin vision board teman-teman, terutama yang berkaitan dengan benda atau apa ya, usahakan spesifik. Jadi jangan misalnya cuman iPhone doang gitu ya. Tapi misalnya kalau pengen yang tipe terbaru, nggak ada yang nggak mungkin loh. Kalau sudah kun fayakun ya, semua pasti akan bisa. Gitu. Jadi jangan mencilkan diri sendiri gitu. Kalau kita sudah yakin, terus Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan, akan ada kok berapapun itu harganya gitu. Yang penting tadi Mbak, habis udah digituin terus ditulis kan mau usahanya apa, betul, tabung kek, nggak jajan kek, buang uang rokok kek atau apa, nggak nongkrong dulu, puasa Senin Kamis bisa disimpan bisa kan kalau buat jajan. benar jadi kayak gitu sih kurang lebih. Oke, betul. Ini makasih banget nih Mbak Fuka. Sama-sama Mas Tri. Bagus banget guys, sumpah. Udah lama banget gak ketemu sama Mbak Fuka nih. BTW ini udah kayak studio. Ini buat klinik prakteknya Mbak Fuka. Di mana Mbak? Ya, di Metamorfosis. Jadi kalau untuk Anda semua yang membutuhkan pelayanan psikologis, baik itu psikotes, konseling, psikoterapi, kemudian di sini juga ada program pengembangan diri, ada pelatihan, webinar gitu ya, ada seminar, itu bisa cek di www.halometa.com atau di IG kami di metamorfosis.sdc. Oke, follow. IG-nya, Instagram-nya, Petriarta, enggak ada yang salah. Metamorfosis.sdc. Iya. Oke, follow guys. Ntar saya tampilin di sini ya. Nah, kan kemarin saya, guys, jadi saya tuh mau ngebantu sedikit lah biar jadi orang bermanfaat sedikit gitu. Membantu Mbak Fuka tuh ada program. Iya. Programnya apa Mbak? Boleh dijelaskan? Ya, jadi kami di Metamorfosis ini sebenarnya sebagai bentuk wujud syukur sih terhadap anak saya yang sudah sembuh dari sakit. Dan saya sudah pernah merasakan bagaimana beratnya mendampingi anak yang dengan penyakit kronis, dan senang sekali dia bisa seperti sedia kala lagi. Kami membuat program sosial disebut dengan Komunitas Peduli Penyakit Kronis pada Anak dan Remaja. Jadi bagi siapa saja yang berminat untuk menjadi volunteer atau menjadi anggota komunitas ini, bisa follow IG kp2kp.anak dan remaja, atau nanti bisa mencari informasi di IG metamorfosis.sdc.com. .sdc maaf. Okay. Ya. IG
metamorphosis.sdc. Iya. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau haruslah yuk ngebantu yuk. Iya, bagi siapa aja boleh. Ya kan? Kapan lagi? Betul. Gak ada lu maaf. Ntar ini bakal menang. Teman-teman tahu kan kalau banyak teman banyak manfaat, biasanya yang salah banyak rezeki kan misalnya sih gitu. Jadi masuk aja dulu komunitas. Kalau buat apa aja nih kategorinya? Nah, ini juga penting untuk disampaikan. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi Anda yang misalnya para wirausahawan, terus kemudian Anda yang guru, terus kemudian bahkan apa aja lah profesinya gitu ya, yang berniat untuk berbagi dan memberi semangat untuk anak dan remaja dengan penyakit kronis bersama para keluarganya yang merawat, maka yuk gabung di komunitas tersebut dan Anda bisa memberikan edukasi, sekedar semangat, sekedar bahkan yang pinter bikin lagu tuh Mas Tri boleh juga bikin lagu, kirimkan ke KP2KP anak dan remaja untuk memberikan semangat kepada para anak dan remaja yang mengalami penyakit kronis, karena sekali lagi hal kecil menurut Anda itu bisa menjadi sangat berarti untuk anak-anak tersebut. Benar kan, kalau kata Allah nggak ngeliat sebagaimana bentuk apa yang diperbuat dari sekecil biji saja kan, Allah melihat kan nilainya. Jadi kalau teman-teman udah tergerak hatinya pengen bantu yaudah nggak DM aja. Iya, boleh. Metamorphosis.sdc tanya-tanya apa YouTuber, ayo guys gabung. Iya, ayo dong. Ya siapa tahu nanti para bikin konten-konten buat anak-anak biar semangat kan. Benar. Katanya ini Mbak saya ada dapat nih satu nih ilham nih. Apa? Kan kata Nabi apa amalan yang Allah suka? Memasukkan kebahagiaan kepada saudaramu. Nah ini biasa. Penting nih. Ngasih senyum aja udah dapat pahala gede, apalagi bikin dia happy sampai dia semangat tinggi terus jadi orang jadi ya Mbak ya. Ayo guys gabung. Ya, ayo ikutan ya. Ikutan ke nanti DM ke metamorphosis.sdc atau kp2kp.anak dan remaja. DM aja, iya, dulu, gak apa-apa, boleh, silakan. Gitu aja. Oke, kayaknya segitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Boleh di komen di kolom komentar ya sama teman-teman. Tanya aja soal psikologi atau pengembangan, boleh tanya ini prakteknya di mana. Terus boleh saya cantumin, nanti saya cantumin di kolom deskripsi nama websitenya ini sama IG-nya juga. Kalau teman-teman nanya boleh japri, misalkan malu berapa biayanya kalau konsultasi atau apa Mbak tes apa tadi Mbak ada? Psikotes ada juga tuh kalau buat tes tuh. Ntar tanya malu DM aja, kalau ntar dapat kontaknya baru ditanya di situ teman-teman ya. Oke, sekian gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Lihat Tatang pamit. Oke, saya Mas Fukatur Rahma atau Fuka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Like, subscribe. Bunyikan loncengnya ya. Oke, bye-bye.